Apakah boleh mengambil dari dana zakat yang dikumpulkan oleh amil zakat untuk diberikan kepada petugas dan pegawai pengumpul zakat berupa gaji bagi mereka? Baik, tadi ini kita kembali lagi. Ya. Jadi pokoknya orang-orang yang mengurus bagian zakat atau istilahnya sekarang kan ada istilah Basnas. Dia masuk ke dalam Basnas tersebut. Ya, bagian dari Basnas itu apapun bagiannya, yang jelas pokoknya di sana kan tentang masalah zakat. Ya. Kapan bolehkah dia mengambil bagian dari zakat yang sudah dikumpulkan? Ya. Dia boleh mengambil bagian tersebut apabila dia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Ya, sekarang kan kalau kita lihat, Masya Allah banyak nih lembaga-lembaga zakat saat ini. Kalau kita lihat kayaknya hampir rata-rata lembaga zakat yang saat ini adalah lembaga zakat yang independen. Yang artinya tetap mendapatkan SK dari pemerintah, ya, mendapatkan SK dari pemerintah, boleh membentuk lembaga zakat, ya, berarti dia sudah terhitung resmi. Ya, maka nanti pengolahan masalah uang zakat, dana zakatnya itu boleh untuk membayar petugas zakat. Kalau memang ya tidak dapat gaji dari pemerintah. Tapi di sini mendapat bagian zakat itu disesuaikan dengan pekerjaannya. Jangan nanti mohon maaf. Ya, jangan nanti mohon maaf dikumpulkan zakatnya ternyata apa? Semuanya dibagikan ke petugasnya saja atau dibagikan kepada pegawainya saja. Akhirnya tidak ada zakat keluar. Ya, itu kan tidak boleh. Artinya disesuaikan dengan kinerjanya, disesuaikan dengan kerjanya masing-masing. Tentu berbeda-beda. Ada bagian ini, bagian itu, ada yang bagiannya sangat sulit, ada bagiannya ya artinya lumayan lumayan susah, ada bagian yang sedang-sedang saja, itu terjadi perbedaan. Ya. Jadi boleh mengambilkan dana zakat untuk petugas zakat yang memang resmi. Ya, yang memang resmi. Ya, tapi kalau seandainya panitia zakat yang artinya yang tidak resmi, tidak ada SK membentuk ya panitia zakat, dia tidak boleh diberikan bagian dari zakat kecuali kalau dia memang termasuk dari 8 kelompok tersebut. Seumpama dia orang miskin, atau dia mungkin orang fakir, atau dia mungkin ternyata nih mu'alaf baru masuk Islam. Ya, baru masuk Islam pas Ramadan ya sudah diajak dia untuk ngurus zakat. Jadi panitia zakat biar dia belajar. Maka orang-orang seperti ini boleh karena dasar apa? Itu tadi. Dari salah satu 8 kelompok tadi, bukan karena amilnya. Ya, tapi diambilkan dari golongan yang lain. Ya, itu Allahu a'lam. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya hukumnya apabila fakir miskin menjual sembako agar berbentuk uang saja? Gimana maksudnya? Apabila fakir miskin menjual sembako agar berbentuk uang saja karena sudah banyak mendapat sembako. Gimana ini maksudnya? Bagaimana ya hukumnya apabila fakir miskin menjual sembako agar berbentuk uang saja karena sudah banyak mendapat sembako? Gimana ini maksudnya? Apakah boleh zakat itu dalam berbentuk sembako? Tidak boleh. Ya. Yang zakat yang kita kumpulkan adalah dana, maka yang kita berikan adalah dana. Kalau seandainya ingin memberikan sembako, carikan dari, mohon maaf istilahnya, sumber yang lain. Kita harus jelas akadnya sama orang yang ngasih. Ini untuk apa? Kalau inti zakat ya sudah, tidak boleh diarahkan ke yang. Tapi kalau ini infak, sekarang kan ada infak untuk belanja anak yatim, infak lebaran anak yatim, yang begitu-begitu kan boleh. Tapi kalau sudah zakat tidak, ya maka dia istilahnya dihitung mentahnya. Ya, jangan dijadikan sembako. Mungkin itu pertanyaannya, Allahu a'lam. Ya. Dan bagaimana hukumnya yang membeli dari fakir tersebut juga, apakah boleh? Tentunya harganya juga pasti lebih murah dari harga toko. Saya tidak ngerti ini pertanyaan ini.
Ya, saya kurang ngerti pertanyaannya ini seperti apa. Ini kalau kita lihat bagaimana ya hukumnya apabila fakir miskin menjual sembako agar berbentuk uang saja, ya, karena sudah banyak mendapat sembako. Dan bagaimana hukumnya yang membeli dari si fakir tersebut juga? Apakah boleh? Tentunya harganya juga lebih murah dari harga toko. Saya agak bingung, masih pertanyaannya belum jelas, ya. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Izin bertanya mengenai mu'allaf ini, sampai kapan ya boleh kita memberikan dana zakat kita pada mu'allaf? Artinya apakah mu'allaf di sini ada jangka waktu bahwa dikatakan mu'allaf? Memang ada para ulama ya yang mengatakan mu'allaf itu ya tidak seterusnya. Umpama dia masuk Islam umur 15 tahun, ya, sudah dewasa lah, umur 20 tahun. Ya, apakah seterusnya sampai 60 tahun masih dikatakan mu'allaf? Tidak. Sampai kapan? Ketika dia memang sudah kuat agamanya. Kalau sudah kuat agamanya, maka tidak lagi dikatakan sebagai mu'allaf. Atau sudah lama masuk Islam, tidak lagi dikatakan sebagai mu'allaf. Ya. Jadi kalau dihitung dengan waktu tidak ada hitungan. Ya. Kapan, apakah setahun, apakah sebulan, apakah 2 tahun dan sebagainya, tidak ada hitungan. Tapi yang jelas dikatakan mu'allaf itu adalah yaitu memang belum kuat keimanannya. Itu saja patokannya. Ya, kadang-kadang kan ada orang Islam yang sudah masuk Islam tapi kan tidak mau belajar. Ya, sampai 40 tahun, umur 50 tahun tidak mau belajar juga, akhirnya tetap saja imannya lemah. Ya. Maka para ulama mengatakan bahwasanya di sini yang dihitung dengan mu'allaf itu adalah yang sudah berhenti mu'allaf, yaitu kalau sudah kuat imannya. Itu saja, berbentuk umum. Ya. Kuatnya iman seperti apa bentuknya Allahu alam. Tapi hanya seperti itu penjelasan para ulama. Ya, kita bisa lihat ternyata sholat jamaahnya 5 waktunya sudah kuat, bahkan pengajian rajin datang. Kemudian dia sering berbagi dengan kita, sering berbagi dengan orang lain. Ini sudah terhitung kuat. Ya, sudah tidak dikatakan lagi mu'allaf. Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum. Baik, amin ya Allah. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua ya, amin. Ana mau bertanya, apakah boleh apabila kita mengambilkan dari dana zakat untuk mengumrohkan orang? Ya, kita ambilkan dana zakat untuk mengumrohkan orang. Tidak, ini dalam rangka kebutuhan. Ya, dalam rangka kebutuhan pokok. Ya, kalau kita lihat fakir miskin rata-rata yang dibutuhkan adalah makan dan minum, kebutuhan sehari-hari. Ya, untuk umroh diambilkan ya. Jadi mengumrohkan orang ini ambilkan dari dana yang lain. Ya, ambilkan dari dana yang lain. Kalau mengumrohkan orang bagus sebenarnya, cuman diambilkan dari dana yang lain. Karena memang dari ayat tadi kan tidak ada. Zakat itu diberikan kepada untuk ingin mengumrohkan orang, tidak. Kenapa kita berikan dia zakat? Karena dia fakir. Kenapa? Karena dia miskin. Kenapa dikatakan fakir miskin? Kebutuhan sehari-harinya masih kurang. Kalau ingin ngumrohkan silakan, Masya Allah. Tapi ambilkan dari sumber dana yang lain. Jangan diambilkan dari zakat. Allahu a'lam. Ini ada yang tadi bertanya, maksudnya dikasih sembako, sembakonya dijual lagi. Bingung saya. Oh gitu. Zakat yang dia dapat berupa sembako. Apakah boleh dia jual? Boleh. Itu haknya dia. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang, ya, contoh daging. Biasanya kan daging kurban itu. Ya. Seumpama saya diberikan daging kurban oleh panitia masjid atau panitia kurban, diberikan daging di bagian daging kurban. Nah, ketika sudah saya miliki daging kurban ini, boleh nggak saya jual? Ya,
daging kurban ini boleh dijual. Ya, kenapa? Karena ini sudah menjadi milik saya, ini menjadi hak saya. Istilahnya apapun yang ingin saya lakukan boleh, bebas. Yang penting tidak melanggar syariat. Kecuali kalau ini kita buang begitu saja kan tidak boleh. Ini namanya mubazir. Kita buang begitu saja. Ya, atau kita bakar ini. Ya. Ini tidak boleh. Ini namanya tabzir, mubazir. Ya. Artinya silahkan. Kalau dia mau jual silahkan. Kalau mau dia pakai sendiri juga silahkan. Dia menerima banyak sembako dan sebagainya. Maka saya katakan, ya, maka kalau kita kembali, bolehkah kita membayarkan zakat berupa sembako? Tidak. Ya. Tidak boleh. Ya. Sehingga ya mau tidak mau. Kenapa? Karena memang yang efisien saat ini ya uang. Ya. Efisien saat ini adalah uang. Ya, maka dari itu untuk orang yang sudah menerima sembako boleh dijual, silahkan. Karena itu sudah menjadi hak miliknya. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan, Ana ingin bertanya apakah boleh ketika membangun rumah tahfiz atau TPQ diambilkan dari dana zakat Ana. Sebagaimana yang sudah kita awal katakan, ya, tidak boleh diambilkan. Ya, memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Diambilkan pembangunan masjid boleh nggak diambil dari dana zakat? Khilaf di kalangan para ulama. Tetapi kalau lihat pendapat beliau, kita kembali, ya tidak boleh dana zakat ini dibangun untuk proyek-proyek proyek-proyek kebaikan. Membangun masjid, apalagi membangun sekolah. Ini kan proyek-proyek yang baik, apalagi ini membangun TPQ. Kalau pendapat beliau, dana zakat tidak boleh dimasukkan atau dialihkan untuk pembangunan tersebut. Namun ada memang sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena ini termasuk fisabilillah. Dihitung sebagai berjuang di jalan Allah. Ada yang masukkan seperti itu. Allahu a'lam. Tapi pendapat beliau tidak diperkenankan. Ya, dana zakat dipakai untuk membangun masjid, membangun TPQ dan sebagainya. Allahu a'lam. Mana lebih utama atau didahulukan? Mendaftar haji atau membayar zakat? Masya Allah. Mendaftar haji atau membayar zakat? Ya bayar zakat dulu. Ya, bayar zakat dulu. Kalau ada sisa baru silahkan daftar haji. Ya, kalau ada sisa baru daftar haji. Zakat ini kan harus dibayar terlebih dahulu. Ya, seumpama kita uang ya berarti kalau dia bayar zakat di sini berarti uangnya banyak masih. Ya, apalagi daftar haji kan bukan 1 juta 2 juta. Daftar haji kan 25 juta untuk dapat kursi saat ini. Ya. Kalau biar dia 25 juta, berarti di sini kalau hitungan kita kan zakat itu kan 2,5%. Berarti dia punya uang 1 miliar. Ya, dia punya uang 1 miliar. Zakat yang harus dia bayarkan dari 1 miliar itu berapa? 2,5 juta. 25 juta, 2,5%. Berarti sisanya tinggal berapa? 975 juta. Silahkan habis itu daftar haji. Masih banyak uangnya. Ya, masih sangat-sangat banyak. Berarti di sini mana yang lebih dahulukan? Dahulukan bayar zakat. Karena kalau kita lihat rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ya, berarti kewajibannya sudah jelas ini. Mana yang didahulukan? Jadi orang harus beriman dulu, Islam dulu. Kalau sudah Islam baru dia boleh sholat. Nah ini ya. Allahu a'lam. Jadi lebih dahulukan yaitu membayar zakat.